Terima kasih Anda masih di program News Minute. Pasca temuan pria tewas di dalam kamar rumahnya di Karawang, Jawa Barat, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan. Usut punya usut, pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih sesama jenis yang sudah menjalin asmara sejak tahun 2019. WY pria 28 tahun ini diringkus Satreskrim Polres Karawang, Jawa Barat lantaran membunuh pasangan sejenisnya Asma alias Amung 45 tahun yang jasadnya ditemukan di rumahnya di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat pada 15 Februari 2024 lalu. Awalnya Amung tewas diduga menjadi korban perampokan. Pasalnya saat ditemukan barang korban berupa motor dan handphone raib. Namun polisi yang melakukan autopsi serta memeriksa saksi-saksi menemukan titik terang yang mengarah kepada pelaku. Pelaku yang berhasil ditangkap akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku kesal karena sering dibohongi korban saat akan mengambil KTP pelaku. Pelaku membunuh korban dengan cara dicekik dan membenturkan kepala korban ke pintu. Rupanya pelaku dengan korban terlibat asmara sesama jenis yang sudah menjalin hubungan sejak tahun 2019. Pembunuhan ini dilakukan oleh kekasih korban, di mana memang korban ini adalah penyuka sesama jenis. Akhirnya kami mengetahui bahwa pelaku itu adalah TSK WY umur 28 tahun yang pekerjaannya adalah buruh harian lepas yang merupakan juga warga dari Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon. Tersangka WY ini telah mengenal korban via media sosial dan berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan itu sebanyak 8 kali. Dan setiap kali berhubungan badan, pelaku memang dibayar oleh korban. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon seluler korban dan pelaku, kalung, pakaian korban, serta sepeda motor korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Karawang, Jawa Barat menetapkan mantan pejabat PT Pupuk Kujang serta 1 orang distributor pupuk sebagai tersangka kasus korupsi alokasi pengadaan pupuk bersubsidi tahun 2017. Usai ditetapkan tersangka, keduanya pun langsung ditahan. Penetapan sebagai tersangka ini setelah tim penyidik Kejaksaan Karawang, Jawa Barat melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap keduanya. Masing-masing tersangka adalah TH, mantan General Manager Pemasaran dan Penjualan Pupuk PT Pupuk Kujang, dan tersangka H, selaku distributor pupuk yang ditunjuk perusahaan. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk subsidi dengan melebihkan usulan kuota Dinas Pertanian dari 1.912 ton menjadi 5.930 ton. Sementara selisih 4.018 ton disalurkan para tersangka ke kios tidak resmi untuk mendapatkan keuntungan. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 14 miliar rupiah. Akan melakukan penembusan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik dengan total 5.930 ton, yang mana jumlah alokasi tersebut tidak sesuai dengan alokasi awal yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian untuk tahun 2017 yaitu sebanyak 1.912 ton, sehingga terdapat selisih sebanyak 4.018 ton yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya. Usai ditetapkan tersangka, keduanya pun langsung ditahan tim penyidik Kejaksaan Negeri Karawang. Penahanan terhadap tersangka ini dilakukan selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Tim hukum pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengklaim menemukan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang menguntungkan pasangan Capres dan Cawapres lainnya. Mereka pun lantas melaporkan temuan ini ke Bawaslu dan KPU Karawang. Laporan dugaan adanya penggelembungan suara ini dilakukan tim hukum pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan mendatangi kantor KPU Karawang, Jawa Barat. Kedatangannya ini untuk menindaklanjuti temuan penggelembungan suara terutama pada aplikasi Sirekap yang sebelumnya telah dilaporkan ke Bawaslu Karawang. Tim hukum Amin yang diwakili Elyasa menyebutkan penggelembungan suara ini ditemukan di beberapa TPS dengan jumlah suara lebih dari 300 suara. Padahal secara ketentuan tiap TPS tidak boleh lebih dari 300 suara.
Elyasa bahkan menuding temuan penggelembungan suara tersebut kerap menguntungkan Capres-Cawapres nomor urut 02, lantaran pasangan tersebut sering mendapatkan lebih dari 300 suara per TPS. Saat dikonfirmasi, KPU Karawang mengakui adanya selisih angka antara formulir C1 dengan aplikasi Sirekap. Namun KPU mengklaim kesalahan data tersebut murni dikarenakan adanya kendala teknis dan bukan karena kesengajaan. Kita melihat ada penggelembungan suara khususnya 02 gitu loh. Masa satu TPS itu paling nggak maksimal 300, ini ada yang 400, ada yang 500, ada yang 700. Nah ini di mana kita tanyakan ke KPU setelah dari Bawaslu, persoalan teknis urusan Sirekap itu adalah di sini di KPU dengan dana anggaran 500 triliun itu. Lalu bagaimana merehab, memperbaiki Sirekap itu? Jadi dia bilang itu sudahlah, itu mah Sirekap tidak menjadi sebuah tolak ukur. Yang jadi tolak ukur adalah hasil manual, real count-nya itu. Nah, kaitan dengan hal tersebut tadi sudah disampaikan dan dijelaskan bahwa KPU sendiri tidak menjadikan Sirekap ini sebagai patokan dalam proses rekapitulasi perolehan suara, di mana kami tetap berpatokan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam hal ini PKPU nomor 5 tahun 2024 itu kita tetap melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Tim hukum pasangan Amin akan terus melakukan penelusuran dan pendalaman atas temuan dugaan penggelembungan suara tersebut. Sementara KPU Karawang hingga saat ini baru menerima satu laporan terkait buruknya sistem Sirekap yang dianggap telah memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baraisi melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup penjumpaan kita kali ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di program News Minute.